Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfira Rizka Mafira. Saya dari Akademi Kris Susada, jurusan Keperawatan. Hari ini saya akan mempresentasikan apa sih hukum bedah plastik menurut agama Islam. Yuk kita lihat selanjutnya. Apa sih itu operasi plastik atau bedah plastik? Pasti udah banyak yang tahu dong. Yap, aku hari ini akan memberitahukan ataupun ingin memberikan penjelasan sedikit tentang apa sih itu operasi plastik atau bedah plastik. Bedah plastik menurut yang kita tahu itu adalah mengubah tren kecantikan zaman sekarang yang untuk mengubah wajah fisik dari awal. Contoh, hidung yang pesek itu bisa berubah jadi mancung, mata yang sipit itu akan bisa berubah menjadi gemblok, karena itu akan memotong jaringan kulit yang tidak terpakai di tubuh kita. Itu nanti akan ditambahkan di sekitar muka yang ingin dirubah. Nah, apa sih negara-negara yang paling banyak melakukan operasi plastik? Yap, pasti jawabannya adalah Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang paling banyak melakukan operasi plastik, yaitu dengan tingkat 80% penduduknya itu melakukan operasi plastik. Kenapa? Karena di Korea fisik wajah itu adalah nomor satu, sisanya itu belakangan. Karena di Korea orang-orang lebih mementingkan penampilan daripada hal yang lainnya. Makanya di Korea itu anak yang ulang tahun di usia 17 tahun itu hadiahnya mendapatkan operasi plastik secara gratis, guys. Wah, enak banget ya. Bagaimana sih cara kerja bedah plastik? Cara kerja bedah plastik itu tidak dilakukan oleh sembarangan orang ataupun sembarangan dokter, karena itu dapat menyebabkan kecacatan pada area wajah ataupun area tubuh yang akan dilakukan operasi plastik. Operasi plastik dilakukan dengan berbagai macam teknik tergantung pada tujuan pembedahannya. Namun secara umum terdapat 3 metode yang dilakukan selama operasi plastik. Yaitu ada apa aja sih? Ada cangkok kulit, ada perluasan jaringan. Apa sih itu cangkok kulit? Cangkok kulit adalah prosedur yang dilakukan dengan cara melepaskan kulit sehat dari area yang tidak terpengaruh. Seperti yang aku bilang, kalau misalnya aku pengen mengubah bentuk wajah ataupun bentuk muka aku di daerah pipi, nah nanti daerah kulit yang tidak terpakai itu akan dimasukkan ke dalam area kulit yang akan dioperasi. Karena itu tujuannya adalah menutup luka yang berukuran besar ataupun luka bakar, patah tulang, bibir sumbing, dan area kulit yang harus disingkirkan. Jadi harus menggunakan bagian kulit yang tidak terpakai. Selanjutnya ada perluasan jaringan. Perluasan jaringan itu melibatkan peregangan dari jaringan sekitar. Dokter akan memasukkan alat menyerupai balon ke bawah lapisan kulit, kemudian akan diisi penuh dengan air garam agar kulit meregang. Bayanginnya aja tuh udah sakit banget, guys. Setelah itu menurut dokter sudah dirasakan cukup, maka alat itu akan ditarik keluar. Lalu jaringan baru akan ditempatkan di lokasi tersebut untuk menggantikan kulit yang rusak dan kulit yang hilang. Selanjutnya ada bedah penutup. Bedah penutup itu dilakukan mirip dengan cangkok kulit dengan keberhasilan yang lebih tinggi, karena pemasokan darah yang tersedia itu langsung dari jaringan baru yang ditanamkan pada bagian tubuh yang rusak. Setelah itu ada perangkat tiruan atau prostetik. Prosedur ini menggunakan sebuah alat yang dipasang pada wajah, kepala, kulit kepala, ataupun mulut untuk mengembalikan bentuk dan fungsi bagian tubuh yang hilang dan tidak sempurna. Bayangin sakit itu kayak apa? Wow, mantap. Dampak yang dirasakan setelah bedah plastik. Setelah operasi plastik berlangsung, muka tidak langsung bagus dulu, guys. Nah, ini nih yang harus dicantumkan agar kita tuh memiliki mental yang kuat untuk melakukan operasi plastik. Menurut penelitian, operasi plastik itu setelah
seseorang melakukan operasi plastik selama 3 bulan ataupun 4 bulan, itu dia akan merasakan perbedaan yang mendalam pada area tubuh yang dioperasi plastik, seperti adanya pembengkakan, kerusakan, ataupun pendarahan. Nah, ini adalah dampak-dampak yang dirasakan seseorang setelah melakukan bedah plastik, yaitu ada komplikasi akibat pembiusan seperti pneumonia, pembekuan darah, dan kematian. Yang kedua, ada infeksi dari tempat operasi yang dapat memperparah jaringan perut. Yang ketiga, ada terakumulasi cairan pada bagian kulit. Yang keempat, ada pendarahan sehingga mungkin membutuhkan transfusi darah. Yang kelima itu ada luka perut atau kerusakan kulit yang terjadi akibat penyembuhan kulit yang terpisah dari kulit sehat. Seterusnya ada rasa kebas atau kesemutan akibat kerusakan saraf yang terjadi secara permanen. Selanjutnya ada pendarahan di bawah kulit seperti lebam. Jadi kita tuh kalau melihat orang yang melakukan operasi plastik itu pasti akan mengalami pembekakan di bagian wajah, dan banyak sekali perban di daerah wajah itu karena akibat setelah melakukan operasi plastik tersebut, wajah tidak boleh langsung terkena kontaminasi oksigen dari luar ataupun untuk masa-masa penyembuhan lah, istilahnya seperti itu. Zaman sekarang banyak sekali wanita yang melakukan operasi pada bagian wajah, contohnya itu alis. Banyak sekarang itu wanita berbondong-bondong untuk melakukan sulam alis, sangkok bulu mata, sulam bibir, ataupun melakukan operasi pada area bawah mata. Nah, menurut pandangan Islam, apa sih hukum dari bedah plastik? Menurut agama Islam, bedah plastik itu hukumnya mubah. Operasi plastik yang bertujuan untuk mengubah bentuk muka, untuk melakukan kecantikan, bertujuan untuk mempercantik diri, itu adalah mubah alias dosa besar. Allah akan melaknat seorang wanita yang melakukan operasi pada area alis, bulu mata, bibir, ataupun bertato dengan tujuan untuk kecantikan. Apa sih operasi yang diperbolehkan menurut Islam, dan apa sih dalil-dalilnya agar wanita zaman sekarang itu tidak terpengaruh untuk melakukan bedah-bedah lainnya, agar selalu bersyukur atas karunia ataupun yang sudah dikasih oleh Allah. Hari ini aku akan memberikan penjelasan lebih detail pandangan Islam tentang bedah plastik ataupun operasi plastik ini, agar kita selalu teringat dan juga bersyukur atas apa yang diberikan Allah Tuhan kepada kita. Bedah plastik yang diperbolehkan menurut agama Islam itu adalah operasi plastik yang bertujuan untuk menghilangkan cacat ataupun aib, seperti yang aku bilang yang di zaman Rasulullah itu. Terus yang kedua, ada operasi dengan tujuan pengobatan, operasi yang bersifat darurat ataupun mendesak, dan operasi yang bersifat opsional. Nah, bedah plastik yang tidak diperbolehkan menurut agama Islam itu adalah menyambung rambut atau membuat tato, mengubah jenis kelamin dan mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan, ataupun mengubah jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki, memakai kawat gigi, sulam bibir ataupun sulam alis, memperbesar payudara dan implan, melakukan operasi pada selaput darah atau daerah keperawanan. Banyak sekali zaman sekarang wanita-wanita yang melakukan operasi plastik tersebut. Bahkan mereka sudah tahu bahwa operasi tersebut itu dilarang, bahkan mereka sudah tahu bahwa mereka itu akan dilaknat oleh Allah, tetapi mereka tetap melakukannya. Karena apa? Karena tujuan kecantikan dan mengikat daya tarik. Kita sebagai wanita, aku aja tuh merasa takut bahwa Allah tuh selalu bilang yang kebanyakan di neraka itu adalah perempuan. Maka dari itu, untuk para perempuan di luar sana, bersyukurlah kalian atas karunia yang sudah dikasih oleh Tuhan sejak kalian lahir. Janganlah kalian itu melakukan perbuatan yang buruk, karena sesungguhnya
Allah itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Pemberi Pemaaf. Maka dari itu, janganlah kalian melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan oleh Allah, karena nanti kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal di sana. Seperti yang kita tahu bahwa Allah sangat-sangat membenci seorang wanita yang melakukan operasi plastik demi untuk kecantikan. Nah, di samping saya ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan hukum dari melakukan operasi plastik. Semoga Allah melaknat orang yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikrok alis, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah. Nah, sudah ada hadisnya, berarti kita itu sebagai wanita harus pandai-pandai menutup aurat ataupun menjauhkan tindakan dari apa yang tidak disukai oleh Allah. Selanjutnya adalah potongan dari beberapa ayat ataupun hadis riwayat Muslim tentang hukum dari bedah plastik menurut agama Islam. Berarti ini tuh bukan main-main, ini tuh adalah soal perkara yang sangat serius. Bahkan Allah sendiri pun juga tadi sudah dijelaskan di hadis yang sebelumnya bahwa Allah itu akan melaknat seorang wanita ataupun seseorang yang melakukan operasi demi tujuan mempercantik diri ataupun memperindah diri. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus benar-benar mengerti hukum dan juga larangan yang sudah dibuat oleh Allah sendiri tentang bedah plastik ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, maka dari itu aku mengajak kalian, khususnya para wanita, untuk selalu mengikuti ataupun menjauhi larangan yang sudah diberikan oleh Allah sendiri untuk tidak melakukan ataupun mengikuti tren kecantikan masa kini. Kalau kalian melakukan hal tersebut, maka kalian akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.